Ini adalah kisah kelamku yang membuatku takut untuk menggunakan internet lagi. Namaku Nurani. Aku seorang ibu rumah tangga. Suamiku seorang kurir dan aku memiliki 2 orang anak. Yang pertama kelas 1 SD. Sementara anakku yang kedua baru berusia 1 tahun. Aku tinggal di kontrakan berukuran 3x7 meter. Kehidupan kami sangat sederhana, tapi kami bahagia. Walau penghasilan suamiku tidak besar, tapi aku bersyukur dia adalah orang yang bertanggung jawab dan juga sayang pada anak kami. Suatu hari, ada tetangga baru di lingkungan kontrakanku. Namanya Mbak Lydia. Dia seumuran denganku. Tapi penampilan kami sangat berbeda. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya terawat. Rambutnya hitam mengkilat, kulit wajahnya mulus, dan tubuhnya wangi sekali. Siang itu, setelah mengantarkan anakku sekolah, beberapa orang tetanggaku sedang berkumpul menyimak Mbak Lydia bercerita. Rupanya, Mbak Lydia memiliki pacar yang tinggal di Inggris dan setiap bulan selalu mengirimkan uang untuknya. Mbak Lydia berkenalan dengan pacarnya dari Facebook. Kok bisa Mbak dapet pacar gitu? Terus gak pernah dong ketemu sama orangnya? Tanya Mbak Mina penasaran, salah satu tetanggaku juga. Kan aku jualan di Facebook, terus dari situ kenalan deh. Berlanjut, ternyata kita saling suka. Cerita Mbak Lydia sangat bersemangat. Mbak Mina dan Mbak Desi yang mendengarkan mengangguk-ngangguk mengerti. Enak ya, bisa dapat uang sekaligus punya pacar, goda Mbak Desi. Aku sih mau uangnya aja, bisa digantung aku sama Mas Dito, kata Mbak Desi sambil tertawa. Itu yang penting, dapat duit, kata Mbak Lydia ikut tertawa juga. Gimana caranya Mbak? Kita aja kalau pakai Facebook harus beli kuota kan? Tanyaku antara penasaran dan juga ingin tahu. Siapa tahu kan aku bisa menambah uang belanja tanpa sepengetahuan Mas Jono. Ya jualan Mbak. Kamu bisa jualan apa aja di Facebook. Baju, makanan, ya macem-macem. Asal punya handphone, semuanya itu mudah, kata Mbak Lydia. Benar kata Mbak Lydia. Asal punya handphone, semuanya mudah. Tapi aku gak punya handphone. Aku pun memutar otak. Bagaimana caranya aku harus memiliki handphone tanpa membuat Mas Jono pusing. Akhirnya, selama 5 bulan aku menyisihkan uang belanjaku dan terkumpullah uang sebesar 800.000. Aku pun mendatangi konter handphone di pasar dan membeli handphone second. Orang pertama yang aku datangi adalah Mbak Lydia. Aku memintanya untuk mengajariku bagaimana cara membuat Facebook. Kata dia, jangan gunakan data diri asli. Aku pun memasukkan data diriku di sana, mengatakan bahwa aku seorang gadis berusia 20 tahun. Mbak Lydia juga mengajari cara mengambil foto di Google dan menaruhnya di Facebook. Sekarang, aku sudah memiliki Facebook dan tinggal mencari teman sebanyak-banyaknya. Kata Mbak Lydia, kalau mau jualannya rame, ya harus banyak temannya. Siapapun yang muncul di beranda, pasti aku tambahkan untuk menjadi teman. Semakin hari, temanku semakin bertambah. Dan di kolom chatting, banyak yang menyapaku. Mereka mengajakku berkenalan. Ada yang dari Inggris, Amerika,
Australia, dan Turki. Aku yang awalnya takut untuk membalas malah ketagihan karena rupanya mereka bisa bahasa Indonesia. Aku baru bisa membalas chatting dari teman-temanku saat Mas Jono sudah tertidur atau saat dia sedang bekerja. Di Facebook, aku seperti menemukan dunia baru. Aku bertemu orang-orang baru yang sangat baik dan perhatian. Mereka selalu menanyakan kabarku dan apakah aku sudah makan. Tapi dari semuanya, ada yang paling spesial. Dia bernama Arkam dan tinggal di Dubai. Dia bekerja sebagai manajer di perusahaan tambang. Dia selalu mengirimkanku pesan-pesan yang manis saat pagi, siang, dan malam. Dan kalaupun aku belum sempat membalas, dia selalu sabar menunggu. Dari fotonya, Arkam sangat tampan, hidungnya mancung, dan kulitnya putih kemerahan, khas orang-orang Arab. Saat melihat fotonya, rasanya dadaku ingin meledak. Ma, ini makanannya cuma telur ceplok dan sambal aja, nggak ada sayurnya nih, tanya Mas Jono saat membuka tudung nasi. Aku yang sedang diam-diam membalas pesan dari Arkam, buru-buru menyimpan handphoneku. Maaf ya Mas, kemarin aku gak sempat belanja. Kamu mau sayur apa? Nanti mamang sayur lewat aku belikan. Apa aja, yang penting ada sayur buat anak-anak. Kasihan mereka makannya kalau kering begini, jawab Mas Jono. Suamiku memang tidak pernah rewel urusan perut, asal gizi anak-anak terpenuhi walaupun dengan masakan sederhana. Dan sejujurnya aku merasa bersalah karena telah berbohong pada Mas Jono. Sebenarnya kemarin aku bukannya tidak sempat belanja, tapi jatah uang belanjaku sudah habis untuk aku belikan kuota. Nanti aku akan pinjam pada Mbak Lydia. Dia pasti akan memberikannya. Saat Mas Jono sudah berangkat kerja, aku mengeluarkan handphoneku dan melihat pesan dari Arkam. Rupanya dia mengirimkan fotonya yang berada di pinggir pantai. Di bawah foto yang dia kirimkan tertulis sebuah pesan. Selamat pagi cantik, I miss you. Aku tidak pernah sebahagia ini. Sepanjang usia pernikahanku dengan Mas Jono tidak pernah memujiku. Belum sempat aku membalas pesannya, Arkam mengirimkan pesan lagi padaku. Aku ingin melihat wajahmu. Apakah kita bisa video call? Rasa cemas menghantuiku karena aku tidak secantik seperti foto profilku. Lalu aku membalas pesannya. Aku tidak seperti yang kau bayangkan. Wajahku tidak secantik foto yang kau lihat. Setelah aku membalasnya, tidak ada lagi balasan dari Arkam. Tiba-tiba saja perasaanku sedih. Aku seperti kehilangan Arkam. Lalu, aku mencoba mengirim pesan padanya. Apa kabar? Selama 1 hari penuh, aku menunggu dia membalas pesan. Tapi dia tidak juga online. Berbagai prasangka buruk mulai memenuhi isi kepalaku. Saat sudah lelah menunggu, rupanya Arkam mengirim pesan untukku. Aku sakit 2 hari lalu. Sekarang juga masih. Tapi aku merindukanmu. Apa kau rindu padaku juga? Aku hanya mengirim emot menangis. Aku terlampau bahagia karena ternyata dia tidak melupakanku. Aku pikir kau tidak ingin berteman denganku lagi. Jangan menangis sayang, aku ada di sini untukmu, balas Arkam untukku. Lalu kami pun menceritakan banyak hal sampai aku lupa waktu.
Saat Mas Jono pulang, aku langsung menyimpan handphoneku. "Nur, kamu gimana sih? Ini si adik di depan main sendirian, jam segini belum mandi lagi." Aku bergegas menghampiri dan melihat wajah anak bungsuku yang kotor bermain tanah. Padahal tadi aku sudah menitipkan dia pada anak pertamaku. Iya, ini mau aku mandiin," jawabku kesal. Aku pun mengangkat anakku ke kamar mandi tanpa memberi segelas air putih yang biasanya aku suguhkan saat Mas Jono pulang kerja. Lalu diam-diam, saat Mas Jono tidur, aku membuka pesan dari Arkam. "Aku ingin melihat wajahmu, sayang. Apakah boleh?" Arkam kembali bertanya. Aku pun memberanikan diri untuk menjawab. "Tapi aku tidak secantik foto di Facebook," jawabku jujur. "Aku tahu, tenang saja. Aku percaya kalau kamu pasti cantik." Lagi-lagi aku dibuatnya tersanjung. 1 menit kemudian, handphoneku berbunyi. Ada panggilan video dari Arkam. Aku yang ragu-ragu akhirnya mengangkatnya. Aku pasrah jika setelah dia melihatku, dia tidak mau chatting lagi denganku. "Halo sayang, kau sangat cantik," sapa Arkam dengan ramah. Aku yang tadinya takut jadi tersenyum. Kuberanikan diri untuk menatap Arkam. Dia sangat tampan. "Aku suka senyumanmu," puji Arkam lagi. Setelah video call pertama kali, saat anakku sedang sekolah, aku dan Arkam hampir setiap hari video call. Kami berbicara banyak hal. Walaupun aku tidak bisa bahasa Inggris, tapi dia pelan-pelan berbicara bahasa Indonesia. Aku merasa sangat bahagia. "Aku ingin melihat semuanya," pinta Arkam merayu. "Kau sudah melihat wajahku?" jawabku pada Arkam. Di dalam layar handphoneku, aku lihat Arkam menggeleng dan tertawa. "Sebentar saja, apakah kau bisa membuka bajumu?" "Apa?" kataku kaget. "Kau pasti terlihat lebih cantik. Ayolah, sebentar saja." Jantungku berdetak tak beraturan. Permintaan Arkam padaku sangat menantang. Aku takut, malu, tapi juga ingin menunjukkannya. Saat kulihat si bungsu terlihat pulas di tempat tidurnya, aku membuka kancing bajuku satu persatu, lalu menunjukkannya pada Arkam. "Seperti ini?" tanyaku gugup. Arkam tersenyum dan menatapku. "Aku sangat mencintaimu. Aku akan segera datang ke Indonesia dan melamarmu." Apa kata Arkam? Dia mencintaiku. Lalu aku bertanya padanya, "Apakah kau mengatakan yang jujur?" "Iya sayang, aku sangat mencintaimu. Kamu perempuan paling cantik yang pernah aku temui." Aku juga mencintaimu, Arkam," ucapku dalam hati. "Aku ingin melihat semuanya," pinta Arkam, seolah tidak puas melihat payudaraku yang masih tertutup bra. "Aku sangat mencintaimu," kata Arkam. "Apapun akan aku lakukan agar dia bahagia." Aku melepas bajuku dan juga braku. Kedua payudaraku terpampang jelas dan wajah Arkam terlihat sangat bahagia. Setelah hari itu, Arkam mengabari kalau dia akan sibuk dan hanya bisa membalas pesan saja. Aku pun sedih, karena belum apa-apa, aku sangat merindukannya. Kehadiran Mas Jono dan juga 2 anakku tidak menggantikan rasa rinduku pada Arkam. "Kamu tuh sekarang berubah, Nur. Ada apa?" tanya Mas Jono suatu malam. "Apa ada barang yang ingin kamu belanjakan? Bilang sini sama masmu." Aku menggeleng. Saat Mas Jono menyentuh tanganku, dia kaget karena badanku demam. Malam itu juga, Mas Jono membawaku ke puskesmas.
Kata dokter, aku kena tipes. Padahal tidak. Aku hanya merindukan Arkham. Arkham, Arkham. Tanpa sadar, aku memanggil namanya saat tidur. Mas Jono yang tidur di sebelahku terbangun. Wajahnya merah menahan marah. Siapa Arkham, Nur? Siapa Arkham? Aku tidak menjawab apa-apa. Lalu handphone yang selama ini aku sembunyikan berbunyi. Itu pasti Arkham, pikirku. Mas Jono mencari sumber suara handphoneku yang aku taruh di dalam lemari baju anak-anak. Kamu punya handphone, Nur? Sejak kapan? Kenapa Mas gak pernah dikasih tahu? Aku berusaha merebut handphoneku dari tangan Mas Jono, tapi tenaga Mas Jono lebih besar. Aku pun membiarkan Mas Jono melihat semuanya. Biar saja dia tahu kalau ada laki-laki yang lebih baik mencintai istrinya. Nur, apa ini? Teriak Mas Jono murka. Dia melempar handphone padaku. Video dari Arkham. Mataku terasa panas. Di dalam layar handphoneku, aku melihat diriku sendiri yang bertelanjang dada dengan pose menggoda. Di bawah video tersebut tertulis, video ini akan kusebar. Jika tidak, kamu harus membayarnya 50 juta. Apa? 50 juta? Sambil berurai air mata, aku menulis pesan untuk Arkham. Arkham, apa yang kau lakukan? Kenapa kau seperti ini? Tapi tidak pernah ada balasan. Yang ada hanya ancaman. Jika aku tidak segera mentransfer sejumlah uang yang mereka minta, maka videoku akan tersebar. Aku menangis. Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu? Mas, gimana Mas? Maafin aku Mas. Maaf Mas. Aku bersujud di kaki Mas Jono, menangis jadi-jadinya di sana. Mas Jono berusaha menghubungi orang yang mengancam kami, tapi gagal. Tidak ada jalan lain kecuali mencari uang sebesar 50 juta. Mas Jono pun menghubungi orang tuanya di kampung dan berniat menjual tanah yang menjadi warisannya. Sejak hari itu, Mas Jono bersikap dingin padaku. Setiap aku meminta maaf padanya, dia hanya mengatakan sudah memaafkanku. Hanya saja, dia belum melupakan setiap kesalahan yang aku lakukan padanya dan anak-anaknya.